Salam imitatio. Viva Profesores Prodo. Saudara-saudara, jangan heran dan takjub. Ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri, di sebuah negeri yang orang-orangnya haus akan gelar. Manakala gelar kesarjanaan harus bersusah payah sekali untuk mendapatkannya, berkorban pikiran, waktu, tenaga, serta dana. Muncullah seorang Dewi Penolong yang siap memberikan gelar dari S1, 2, dan 3. Bisa apa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Segala sesuatu yang menyangkut pemberian gelar dapat diselesaikan dengan mudah hanya dengan sejumlah uang. Untuk wisudanya di hotel berbintang, yalah jelas punya duit. Saudara-saudara, uang adalah alat pembelian gelar yang sangat ampuh. Siapa Dewi Penolong itu? Aku, Prodo Imitatio, yang bisa menolong Anda. Kitab-kitab ini adalah buku-buku tebal yang sengaja aku susun bersama tim di universitasku. Coba lihat. Ada kitab 1000 gelar. Ada kitab kiat-kiat jual beli gelar. Masa depan cemerlang bersama Prodo Imitatio. Seni berpikir negatif, dan lain-lain. Buku-buku ini, kalau disusun, bisa menjadi tempat duduk. Siapa yang berkenan pesan? Hubungi saja University of Susulapan yang pusatnya ada di Amarakua. Tetapi cabangnya ada di sini. Ya, aku sendiri Prodo Imitatio rektornya. Saudara-saudara, pasti penasaran bagaimana orang-orang bisa membeli gelar. Dengan mudah aku menjawab, bisa. Mengapa tidak? Akan aku jelaskan mengapa. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, orang-orangnya rindu gelar kesarjanaan. Mari kita lihat sejarah negeri ini. Lihat ini baik-baik, saudara. Ketika raja-raja masih hidup, beliau memberikan gelar dan kedudukan untuk para pengikutnya. Para pengikutnya pun merasa menjadi terhormat dan bermartabat. Coba lihat ini baik-baik, saudara. Ini di masa penjajahan bangsa asing. Untuk menggoda para bumi putra, supaya mereka memiliki gelar. Mereka memberikan dengan cuma-cuma untuk orang yang memiliki uang. Mereka memberi gelar, dan gelar itu melekat. Mereka merasa menjadi bangsawan, menak, raden, padahal tidak. Konon, dulu di tanah Sunda ada sebutan Raden Sabenggol Sakancing Bedol. Maksudnya, orang itu membeli gelar, harganya 1 benggol. Pakaiannya penuh kancing emas imitasi, yang bila ditarik sekali saja, langsung
langsung membawa buah. Jadi sebenarnya aku adalah penerus tradisi-tradisi itu. Tradisi raja-raja hidup dan penjajahan bangsa asing. Setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang berseri-seri ini, maka berdiri perguruan tinggi. Program S1, 2, 3 pun banyak. Ibaratnya mendaki gunung tinggi. Peluang itu muncul bagiku yang dibesarkan penuh dengan kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Orang tuaku kaya, akhirnya aku malas. Nak, ke sekolah sayang, hari sudah siang. Aku tidak menjawab. Sebaliknya aku tarik selimut hingga menutupi wajah. Padahal waktu itu matahari muncul di anak jendela kamarku. Ya sudah sayang, Mama kontak kepala sekolah bahwa kamu sakit. Aku tersenyum puas dalam selimut. Akhirnya aku malas sekolah. Tapi naik kelas, ingin dan harus, kalau tidak aku malu teman-teman. Akhirnya, uang orang tuaku meradang, menyerang, kesana kemari membabi buta. Tapi hasilnya tidak sia-sia. Buktinya, aku menjadi rektor cabang dari Amarakwa itu. Aku naik kelas. Dikatrol mulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, perguruan tinggi. Aku hidup dengan irama uang yang meradang-radang di mana-mana, dan jadilah aku seorang sarjana lulusan karena permainan uang. Tetapi aku tidak siap menerima tantangan ketika aku harus bersaing dengan guru-guru besar dan dokter. Aku gagal total. Akhirnya perlahan-lahan aku meminggirkan diri, lalu bergabung dengan University of Susulapan. Sejumlah orang yang mencari keuntungan lewat jual beli gelar. Karena gelar memang dicari demi sesuatu, dan diburu demi gengsi. Semakin gila, sepak terjangkau, semakin banyak orang-orang yang membeli gelar. Aku senang, dapat duit banyak. Dan orang-orang membeli gelar dan membrandel di depan namanya. Wow, aku sangat kaya, teman-teman. Mulai dari gelar S1, S2, S3, bahkan profesor dan honoris causa. Banyak dan berani bayar harga tinggi. Aku sering berjalan sambil bernyanyi menghitung untung. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon gelar. Saudara-saudara, inilah lambang pohon gelar, yaitu adalah lambang University of Susulapan. Indah bukan? Demikian promosiku, saudara-saudara. Apakah salah satu dari antara kalian berminat? Hubungi
hubungi aku di nomor khusus. Jangan di sini terlalu terbuka. Aku pamit dulu. Saudara-saudara, sekarang aku telah menjadi penghuni Hotel Prodeo, di mana Curut dan Kecoa suka bertandang. Sebagai hiburan tidak apa-apa. Curut suka ku kejar-kejar, lalu lari keluar. Kecoa tidak aku matikan, tetapi ku tangkap, lalu ku perhatikan. Wah, luar biasa saudara-saudara. Makhluk menjijikan ini ternyata memiliki daya hidup yang tinggi bila tidak dibikin mati. Dia akan tetap terus bertahan hingga waktu berganti. Si kecoa ini ku beri nama si kepala baja karena cerminan diriku yang tengah menderita, tapi harus bertahan hidup hingga semasa hukumanku habis. Lalu, akhirnya aku akan menghirup udara bebas kembali. Saudara-saudara, di hotel ini memang gratis, tapi ada juga yang tidak gratis. Sekarang aku ingin baca koran dulu ya, karena ini gratis. Dan mumpung gratis, sayang, tidak ada kopi yang masih mengepul dan sepiring pisang goreng madu kesukaan aku. Tapi gak apa-apa deh. Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar. Sebuah gebrakan baru penuh harapan. Wow. Baru-baru ini Menteri Pendidikan Manabuat telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelar bernama Lei Apusi alias Prodo Imitatio yang selama ini telah berhasil mewisuda orang-orang penting di Manabuat ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya masuk suara juga. Bisnis jual beli gelar memang sudah menggurita. Tanpa upaya memberantasnya, niscaya akan banyak sarjana palsu. Apa jadinya negeri ini? Bayangkan, menurut data University of Zuzulapan yang asalnya di Amaraqua, cabangnya di Lei Apusi, alias Prodo Imitatio itu telah menghasilkan 50 orang dokter, 157 bisnis master, dan 33 sarjana berbagai bidang. Di mana mereka sekarang? Mereka menjadi orang-orang penting di mana buah ini. Mereka menjadi orang-orang penting di mana buah ini. Saudara-saudara tahu? Gelar akan terus diburu sepanjang orang butuh. Meski aku di sini, aku banyak tangan kanan dan kawan-kawan yang siap dengan gigih bertahan. Dalam bisnis gelar ini yang secara sembunyi-sembunyi dan kamuflase tinggi. Bagiku, apalagi si kecoa kepala baja itu membuat aku sadar dan belajar bahwa sepanjang orang yang butuh gelar tanpa bersusah payah, asalkan punya uang, bisnisku tidak akan mati. Seperti pelacuran. Sepanjang laki-laki mata bongsang hidung belang itu yang bertandang ke sarang-sarang kenikmatan ranjang itu, sepanjang itu juga bisnis esek-esek laku keras bak kacang goreng.
harus ditangkap itu bukan pelacurnya. Yang harus ditangkap itu laki-laki hidung belangnya. Bukan penjualnya, tapi pembelinya. Di negeri ini aneh. Pelacur ditangkapi di razia malam-malam. Sedangkan hidung belangnya dibebaskan berlalu lalang. Sama seperti bisnis jual beli gelar ini. Yang harus ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Akhirnya banyak orang-orang yang menjadi orang penting di mana buah ini. Yang harus ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Yang harus ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Yang harus ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Aneh banget. Yang harus ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa bisnis jual beli gelar ini hanya terjadi di Amarakua, bukan di Indonesia. Terima kasih.